Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan hidayah dan taufik, nikmat iman dan Islam, sehat wal afiyah, sehingga insyaallah dari mulai subuh tadi sampai nanti sore kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan di hari ke-17. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan perintah ini. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, pagi ini kita akan membacakan hadis terakhir di bab faraid, ya, kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qilabata an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaid bin Thabit. Hadis bersumber dari Abi Qilabah dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afradukum Zaid bin Thabit. Orang yang paling mengetahui faraid di antara kalian adalah Zaid bin Thabit. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam hadis yang 4 kecuali Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban juga Al-Hakim. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, hadis ini merupakan hadis potongan dari hadis yang panjang. Di sini musannif atau penulis kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengambil potongan hadis yang relevan dengan tema kitab, yakni bab faraid. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang paling mengetahui tentang faraid di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Thabit. Ini merupakan suatu keistimewaan seorang sahabat, sehingga keistimewaannya itu oleh Rasulullah disampaikan kepada seluruh sahabat. Di hadis yang aslinya, yang panjangnya, Rasulullah menyampaikan keutamaan-keutamaan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, arhamu ummati bi ummati Abi Bakr. Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ashaddahum fi amrillahi Umar. Orang yang paling tegas, paling kuat dalam memegang perintah Allah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Wa asdaqahum haya Utsman. Orang yang paling malu, ya. Orang yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Orang yang paling mengetahui tentang faraid, tentang warisan, adalah Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halali wal harami. Orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan. Ingatlah bahwa dalam setiap umat itu ada orang yang terpercaya. Wa inna amina hadhil ummah. Dan orang yang paling terpercaya di umat Islam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan para sahabatnya. Namun yang dibahas di sini karena kaitan dengan faraid adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling paham dengan ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Siapakah Zaid bin Thabit ini? Zaid bin Thabit ini adalah sahabat Ansar, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar. Nama lengkapnya Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari Al-Khazraji thumma Najjari. Zaid bin Thabit, ya, bin Ad-Dhahhak Al-Ansari, sahabat Ansar Al-Khazraji dari suku Khazraj. Thumma Najjari, kemudian menjadi bagian dari Bani Najjar. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, waktu itu ia di Madinah baru berumur 11 tahun. Ia mulai ikut perang bersama Rasulullah. Pertama kali adalah perang Khandaq, perang parit. Dia terkenal sebagai min kuttabil wahyi, penulis wahyu, penulis Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penulis Al-Quran di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga menjadi penulis Al-Quran di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, di dalam masalah faraid ini, ketika ada perbedaan antara pendapat beberapa sahabat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ia akan mengutamakan pendapat Zaid bin Thabit. Kemudian disebutkan oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam bahwa al-khilaf bainal ulama fi masailil faraidi qalil. Perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah faraid, ilmu waris, itu qalil, itu sedikit, ya. Beda dengan hukum-hukum yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjelaskannya dengan detail di dalam Al-Quran. Ya, yang ditambahkan Rasulullah SAW tidak banyak. Kemudian dari hadis ini juga, ketika Rasulullah SAW menyampaikan berbagai kelebihan para sahabatnya, ini menunjukkan
bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masing-masing punya keunggulan. Ya. Pun demikian masing-masing punya kelemahan. Ya. Karena mereka manusia biasa. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad. Ya. Selesai pembahasan bab waris di dalam Kitab Bulughul Maram, ya, walaupun tidak sedetil dari kitab fikih, ada beberapa yang tidak didetilkan, ya, dalam bab faraid Kitab Bulughul Maram ini. Ya, boleh jadi nanti kita kalau ada waktu kita bahas yang belum termasuk dalam pembahasan di kitab ini untuk melengkapi. Ya, namun demikian inti dasar dari ilmu faraid adalah surah An-Nisa dari ayat 8 sampai ayat 14, kemudian surah An-Nisa ayat 176. Bapak-bapak, ibu-ibu, hendaknya dibaca ayat-ayat tersebut berulang-ulang sehingga ada sedikit gambaran dari pembacaan ayat tersebut. Setelah dibaca berulang-ulang ayat Al-Qur'annya plus terjemahannya, baru kita perdalam lagi ilmu faraidnya. Ya. Dengan demikian itu akan memudahkan kita memahami ilmu faraid, sehingga ketika kita punya masalah dalam bab waris atau sanak famili kita ada perlu jawaban tentang bab waris, kita bisa menyampaikannya. Di awal pertemuan tentang bab waris ini, saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu mengancam orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris, ya, karena orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah, melampaui batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan hal sepele ini. Harus diperhatikan. Jangan sekali-kali kita mengaku umat Islam, ya, rajin sholat, rajin ibadah dan sebagainya, tetapi ketika bagi waris, ya, atau memberikan saran kepada orang yang bagi waris, biar adil bagi rata saja. Itu perkataan yang sangat sesat. Tidak ada bagi rata di dalam Islam tentang bab waris. Karena keadilan itu bukan bagi rata. Adil di dalam Islam itu adalah wad'u syai'i fi mahallihi. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak sesuai porsinya. Ya. Ketika memberikan hak tidak sesuai porsinya, itu tidak adil. Ya, walaupun bagi rata. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, ya, dan Allah maha pengawas terhadap segala tindak tanduk kita. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.